Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat beribadah kita pada hari ini dalam ibadah rumah tangga. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga kita pada saat ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita persiapkan untuk kita masuk ke dalam kehadiran Tuhan sambil kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan nama Tuhan. Karena kasih-Nya kepada kita, kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 9 bait yang pertama. Kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada sore menjelang malam hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah syukur kami, lewat ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua kebaikan-Mu Tuhan yang masih kami rasakan sepanjang hari ini. Kami mempersiapkan hati kami untuk bisa memberikan waktu kami kepadamu Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah dan pengasihan-Mu yang masih menjaga memelihara kami. Tuhan Yesus, inilah ibadah keluarga kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan membaca Mazmur kita pada sore hari ini, terambil dari kitab Mazmur 72 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mazmur 72 ayat 18 sampai 19. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita kembali lagi bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 bait yang pertama.
sekalian, kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan pada malam hari ini sesuai dengan sabda bina umat kita, terambil dari kitab Amsal 23 ayat 24 sampai ayat 26. Amsal 23 ayat 24 sampai 26. Jika Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sudah terbuka, marilah kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali lagi Tuhan, malam hari ini bersama dengan keluarga kami, sanak saudara kami, mau merenungkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, berbicaralah lewat firman-Mu pada malam hari ini kepada kami pribadi lepas pribadi, dan juga kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang mengurapi Roh Kudus-Mu dan juga hikmat yang berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami semua keluarga dan sanak saudara kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya akan membacakan Amsal 23 ayat 24 sampai 26 kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Sedemikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, kita sampai hari ini Tuhan masih menjaga, masih melindungi kita, dan masih memberikan kita berkat kesehatan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan kita pada malam hari ini sesuai dengan sabda bina umat diberi tema sukacita orang tua. Kita menjadi ayat mas kita pada malam hari ini di ayat 24. Saya bacakan sekali lagi. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada saat kita berumah tangga sama dengan pasangan kita, yang kita pikirkan adalah saat kita berumah tangga adalah kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mengaruniakan anak-anak yang bisa hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kita berharap agar mereka bisa, anak-anak kita tersebut bisa berperilaku yang baik kepada kita. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, kita akan berusaha menjadi guru dan teladan yang baik. Kalau kita kalau sebagai guru itu adalah contoh yang harus ditiru oleh murid-murid kita. Begitu juga kita adalah orang tua di rumah, adalah guru bagi mereka, yang mereka bisa mencontoh perilaku kita, bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan kita juga akan mendorong anak-anak kita untuk bisa dekat kepada Tuhan. Itu yang kita harapkan jika kita dianugerahkan di tengah-tengah keluarga kita anak-anak. Karena apa? Karena kita merasa dengan sudah dititipkan Tuhan anak-anak kepada kita yang harus berperan. Kita yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas pemberian Tuhan kepada kita. Karena Tuhanlah sumber segala yang baik. Nah,
pastinya kita bagaimana caranya supaya anak-anak kita memiliki teladan karakter yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Yang pertama, kita harus bisa mendekatkan anak-anak kita dengan Tuhan. Dengan kita mendekatkan anak-anak kita dengan Tuhan, kita bisa mempengaruhi bagaimana hidup mereka, mutu hidup mereka seorang anak. Ia juga hanya akan tekun bekerja, tetapi juga berkarya dengan penuh kasih. Dan juga dengan kita hadirkan anak-anak kita dekat kepada Tuhan, anak-anak kita paling tidak mereka bisa setelah mereka mendekatkan diri kepada Tuhan, mereka bisa lebih baik lagi karakter mereka. Anak-anak kita impikan mereka bisa menjadi lemah lembut, sabar, jujur, pantang menyerah, setia, dan juga pastinya bisa menguasai diri dia. Dalam upaya kita mendidik anak agar bisa berperilaku yang baik, ada tantangan. Ada tantangan yang akan kita hadapi. Ya, banyak tantangan yang kita hadapi pada saat kita mau membimbing, mendidik anak kita mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Contohnya dengan waktu. Bagaimana dengan kita? Rata-rata kita adalah ibu bapak yang bekerja untuk membiayakan hidup keluarga kita. Otomatis kita bagaimana kita bisa membagi waktu antara pekerjaan kita dengan keluarga kita dan terutama untuk anak-anak kita. Bagaimana bisa kita memberikan perhatian kita kepada anak-anak kita. Ini suatu pergumulan bagi kita, termasuk saya juga. Bagaimana kita bisa membagikan waktu di mana saya contohnya juga bekerja dan juga harus mengurus anak-anak. Di mana kita ketahui juga pergaulan di zaman milenial ini ya, yang sudah berbeda dengan kita pada waktu saat zamannya kita. Apapun tantangannya, yang satu pasti bahwa tugas mendidik mereka adalah anugerah dari Tuhan. Maka kalau kita mengandalkan Tuhan, maka dialah yang akan menopang dan memperlengkapi kita untuk bisa membimbing, membina anak-anak kita lebih dekat kepada Tuhan. Keberhasilan dalam mendidik anak akan nyata lewat budi pekerti anak-anak kita sehari-hari. Kita bisa lihat sekarang anak-anak milenial sekarang, apa yang terjadi? Budi pekerti mereka sudah mulai tidak sesuai yang kita inginkan. Mereka suka berkata tidak baik. Mereka sudah mulai tidak jujur. Mereka sudah mulai tidak mau lagi dengar-dengaran kepada nasihat orang tua. Nah, bagaimana kita bisa anak kita memiliki budi pekerti yang baik secara tidak langsung akan itu mendatangkan sukacita bagi kita kalau anak-anak kita memiliki budi pekerti yang baik. Yaitu caranya cuma satu. Kita harus selalu mendekatkan diri anak-anak kita dengan Tuhan. Kita selalu bisa membangun persekutuan di dalam rumah tangga kita, melibatkan anak-anak kita, dan mereka diperkenalkan sejak dini firman Tuhan kepada mereka. Otomatis jika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka selalu mau melakukan suatu tindakan yang tidak baik, mereka selalu ingat akan kebenaran firman Tuhan. Seperti pada Amsal kita, pada bacaan kita malam hari ini, Amsal 23, seorang ayah akan gembira kalau anaknya mempunyai budi pekerti yang baik. Kalau dalam penterjemah bahasa Indonesia sehari-hari, ia akan bangga kalau anaknya bijaksana. Saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga, kalau kita memiliki anak dan kita memiliki anak kita itu bijaksana, kita adalah sangat bangga, kita sangat-sangat senang. Ya, itu adalah salah satu
tujuan kita jika kita dititipkan anugerah anak di tengah-tengah keluarga kita. Kita bahagia dan bangga karena mengingat usaha yang tidak mudah. Usaha yang tidak mudah dalam kita mendidik anak-anak kita. Kita juga bahagia dan bangga karena mereka tidak akan menjadi anak yang melupakan, menghina orang tua. Bukan hanya itu saja, nilai-nilai luhur itu juga akan berdampak terhadap orang lain. Jadi kita bimbing mereka dari kecil dan mereka memiliki sifat yang bijaksana, yang jujur, yang sopan, yang lemah lembut. Itu membawakan berkat bagi keluarga kita dan juga berdampak kepada hidup mereka di sehari-hari. Dan kita merasa inilah yang kita lakukan, inilah teladan yang kita berikan, didikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kiranya kita sebagai orang tua, kita tidak hanya menuntut anak-anak untuk berjuang meraih sukses kehidupan, tetapi juga mendorong mereka untuk hidup dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan, apakah kesuksesan anak kita lihat dengan dia berhasil, dia bisa memberikan kita harta, dia bisa memberikan kita yang kita butuhkan, tapi karakternya tidak baik? Apakah itu yang kita harapkan? Tidak. Pastinya kita menginginkan anak-anak kita memiliki nilai-nilai Kristus yang baik, memiliki sifat-sifat yang baik, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan berarti cita-cita itu tidak penting, tapi harus kita barengin dengan perilaku mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, siapa yang bisa melakukan hal itu tersebut? Siapa yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita? Ya, kita sendiri. Untuk itu, marilah kita bersama-sama sebagai orang tua minta hikmat dari Tuhan, bisa kita membimbing mereka lewat merangkul mereka, membuat persekutuan kecil di rumah kita, mendekatkan diri mereka dengan firman-firman Tuhan, sehingga mereka kelak besar memiliki pengharapan dan iman yang teguh kepada Tuhan, dan tentunya mereka menjadi anak-anak yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang diharapkan oleh ayah dan juga kita orang tua di dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Dan kita akan bersukacita karena Tuhan sendiri yang akan memampukan kita, memberikan hikmat bijaksana bagaimana kita bisa membimbing, mendidik mereka dari sekarang. Sekian, semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita dan bagi keluarga kita dan bagi kita semua yang mendengarnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita satukan hati kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua kebaikan yang masih Kau berikan, Tuhan. Malam hari ini kami sudah memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan bisa menjadi pegangan hidup kami, menjadi terang bagi hidup kami Bapa. Biarlah kami juga bisa menjadi orang tua yang baik kepada anak-anak kami dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kami. Biarlah kami mampu membawa anak-anak kami mendekatkan diri kepada Tuhan lewat persekutuan di keluarga kami Tuhan. Berkati semua keluarga kami Tuhan, khususnya keluarga jemaat-Mu GPIB Banda Aceh Bapa. Kami juga berdoa buat pergumulan keluarga gereja GPIB Banda Aceh Bapa, dalam pergumulan mencari pekerjaan, dalam pergumulan rumah tangga mereka, dalam pergumulan mereka dalam membimbing mendidik anak-anak mereka dalam pendidikan mereka Bapa, dalam pergumulan saudara-saudari kami yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup Tuhan. Tuhan, tolong kami Bapa selalu berpegang teguh kepadamu Tuhan Yesus,
Biarlah kami selalu berharap kepada Tuhan di dalam semua persoalan hidup kami. Biarlah kami selalu bisa mengandalkan Tuhan untuk bisa melewati segala pergumulan ini, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat kami dalam pekerjaan kami, baik pekerjaan sebagai tentara, Tuhan, TNI, Polri, swasta, honorer, usahawan, wira swasta, dan juga Tuhan yang lainnya. Bapa, berkati semua usaha-usaha yang kami lakukan, Bapa. Biarlah kami juga selalu bersyukur kepadamu atas segala yang berkat yang masih Engkau berikan lewat pekerjaan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pendeta kami yang tidak bersama dengan kami, berkati dalam pendidikan mereka, pendidikannya Bapak, berkati dalam keluarga dan kedua anaknya. Biarlah Tuhan saja memakai lebih Bapak pendeta kami dalam tugas pelayanan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu yang ada, Tuhan. Biarlah kami para penatua, dia akan bisa bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk membimbing, untuk bisa menjalankan tugas pelayanan kami hanya takut kepada Tuhan. Dan semuanya itu kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang kami alaskan melalui satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita kembali lagi bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383, bait yang pertama, Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabarmu
Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu, ibadah keluarga kita pada malam hari ini sudah selesai. Biarnya Tuhan selalu memberkati kita sepanjang hari dan selama-lamanya. Amin.